Pada awal Perang Dunia Kedua, Sekutu terpaksa mundur karena kemenangan awal Jerman, seperti pertempuran Perancis. Meskipun Nazi Jerman memiliki pasukan yang unggul, peralatan yang lebih baik, dan senjata terbaik, namun akhirnya semua berbalik disebabkan beberapa faktor kesalahan Jerman. Berikut adalah beberapa faktor kesalahan Jerman. Kesalahan pertama yaitu kurangnya produktivitas ekonomi perang. Jalur pasukan ekonomi yang lemah menghambat kemajuan Jerman dan akhirnya menyebabkan kekurangan pasokan di garis depan. Ekonomi perang Jerman tidak dapat mendukung jumlah barang yang dibutuhkan untuk berbagai invasi dalam Perang Dunia Kedua. Sepanjang perang, Jerman menjadi sangat kekurangan minyak, baja, dan paling kritis adalah makanan. Nazi harus menghancurkan musuh-musuh mereka sepenuhnya pada fase pertama perang agar memiliki peluang untuk menang. Walaupun tentara dan alat perang Jerman merupakan yang terbaik dari para musuhnya, namun tanpa suplai yang cukup, semua itu menjadi tidak berarti. Terlebih, Jerman bukanlah negara yang memiliki sumber daya alam yang banyak. Kesalahan kedua yaitu memulai perang baru di front timur. Hitler sama sekali tidak punya pilihan selain menyerang Uni Soviet di front timur dengan harapan mendapatkan akses lebih banyak sumber daya. Invasi itu tentu saja menyebabkan perang lain yang sangat mahal bagi Jerman di front timur. Bahkan ketika Amerika Serikat bergabung dengan Inggris di barat, Nazi Jerman mundur dengan perang defensif. Dan ini sudah terlambat. Ini berarti bahwa pasukan Jerman terpecah dan tidak ada pihak yang dapat memiliki kekuatan penuh tentara. Akibatnya, pasukan Jerman didorong kembali ke Jerman. Sementara, pada awalnya invasi Jerman ke Uni Soviet meliputi wilayah yang luas dan sangat cepat. Jerman beranggapan bahwa Soviet secara rasial dan secara ekonomi lebih rendah. Uni Soviet memiliki sejumlah besar tenaga kerja untuk dipanggil, dan meskipun menghadapi pasukan Jerman yang lebih berpengalaman dan lebih terlatih, selalu ada pasokan orang yang siap untuk menghadapi mereka. Soviet juga banyak memobilisasi perempuan mereka untuk bekerja di hampir semua bidang untuk upaya perang. Selain itu, seiring perang berlanjut, pasukan di Uni Soviet menjadi lebih terlatih dan lebih siap bertempur berkat mobilisasi ekonomi perang Uni Soviet dan program pinjam sewa. Kesalahan ketiga adalah waktu. Jerman sebagai agresor umumnya memiliki keuntungan memilih momen untuk menyerang dan dapat mengatur waktu saat itu dengan poin keberuntungan terbesar. Dalam peperangan modern, ini seringkali bertepatan dengan siklus pengembangan dan produksi teknologi. Secara umum, Jerman mengatur waktu serangan mereka terhadap Uni Soviet dengan bijak dari sudut pandang teknologi. Karena Soviet telah mempersenjatai kembali pada pertengahan 1930-an, dan dengan demikian memiliki banyak peralatan yang sudah usang dibandingkan dengan Jerman. Namun Jerman seringkali menunda serangan akibat permasalahan internalnya, membuat Soviet memiliki waktu yang cukup untuk berada di awal modernisasi kekuatan besar yang akan memberi tentara merah tank, pesawat terbang, dan senjata baru lainnya, membuat Jerman harus bertempur dalam waktu yang berlarut-larut. Konsentrasi produksi massal alat-alat perang Jerman juga menjadi terkendala, sehingga Jerman menerapkan kerja paksa yang membuat kontrol kualitas barang menjadi masalah besar, menyebabkan seringnya kerusakan dan perawatan suku cadang yang lebih. Pertempuran berlarut ini menyebabkan Jerman yang tadinya berperang secara ofensif, kemudian terpaksa harus berperang secara defensif. Kesalahan keempat
yaitu peran sekutu Jerman yang tidak berarti. Walaupun Jerman memiliki sekutu utama seperti Italia dan Jepang, peran mereka tidak terlalu berarti dan justru malah menambah beban Jerman untuk menentukan prioritasnya sendiri. Sekutu Jerman terlalu banyak bergantung pada superioritas Jerman. Ketika sekutunya kalah dalam medan perang, negara-negara lain seperti Rumania dan Hongaria tidak ada yang bisa memberikan bantuan militer berkualitas tinggi. Dalam kasus Italia, Hitler harus menyelamatkan sekutunya yang memulai lebih dari satu serangan yang naas. Akhirnya, Jerman mau tidak mau harus menunda agenda serangan yang sudah direncanakan dengan matang, hanya untuk membantu menyelamatkan sekutunya. Kesempatan inilah yang digunakan musuh Jerman untuk mengumpulkan kekuatan perangnya, selagi Jerman masih sibuk membantu sekutunya. Terlebih, Jepang yang sudah menguasai sebagian besar Asia Pasifik justru dengan gegabah menyerang Pearl Harbor, menyebabkan Amerika yang tadinya tidak ingin masuk dalam perang menjadi ikut terlibat. Padahal dalam perencanaannya, sebenarnya Jerman berharap Jepang justru akan menyerang Soviet di Siberia. Namun, justru Jepang malah menandatangani fakta non-agresi dengan Soviet, yang akhirnya menambah beban Jerman sebagai negara kecil dengan sumber daya terbatas dan harus bertempur melawan negara-negara besar dengan sumber daya yang besar dalam waktu yang bersamaan. Walaupun Jerman memiliki kualitas militer yang jauh di atas musuhnya, bahkan Amerika sekalipun, dengan banyaknya beban perang di segala front yang harus diemban negara kecil seperti Jerman, itu tidaklah cukup. Kesalahan kelima, yaitu Hitler tidak mendengarkan para jenderalnya. Hitler sebagai pemimpin negara terlalu ikut campur dalam urusan militer, seolah-olah dia memegang jabatan ganda sekaligus sebagai panglima tertinggi angkatan perang. Ini menyulitkan para jenderalnya dalam mengambil keputusan. Dalam koridor militer profesional ada garis komando. Panglima tertinggi seharusnya hanya turun tangan saat kondisi benar-benar genting, dan dalam hal ini Hitler terlalu sering ikut campur. Akhirnya masalah tanggung jawab menjadi rancu. Siapa nanti yang bertanggung jawab? Komandan tertinggi atau mereka yang diserahi tugas? Hitler tidak memahami kesempatan dan keadaan di lapangan, terlebih di saat Jerman dalam kondisi lemah. Dia juga tidak suka melepaskan suatu wilayah secara sukarela yang telah direbut dengan susah payah kalau betul-betul tidak ada jalan lain. Terlepas dari karakter Hitler yang keras kepala, pemikiran Hitler tidak lagi objektif. Mungkin bercampur kekecewaan, ketakutan, dan sikap percaya diri yang berlebihan. Hingga pada akhirnya, Jerman menemui kekalahannya pada 9 Mei 1945 saat seluruh tentara Jerman menyerah ketika tentara Soviet berhasil menaklukkan Berlin.